Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita seringkali mendapatkan begitu banyak riwayat yang menunjukkan kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat banyak sekali ketauladanan Rasulullah dalam hal kelembutan sikap beliau ketika menghadapi berbagai situasi begitu. Jadi beliau itu dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat lembut ya kepada umatnya, bahkan kepada katakanlah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah sekalipun begitu. Kita sering ya mendengar hal tersebut begitu. Bagaimana ramahnya beliau, bagaimana santunnya beliau, bagaimana kelembutan beliau ketika menghadapi umatnya, bahkan termasuk kepada orang-orang yang mungkin belum mendapatkan hidayah saat itu ya. Sangat banyak riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah itu disakiti oleh pihak tertentu, tapi kemudian Rasulullah membalasnya dengan kebaikan. Rasulullah tidak dendam, Rasulullah membalasnya dengan kebaikan ya. Ketika beliau misalnya dilempari oleh masyarakat Taif, ketika dulu kan Rasulullah itu pernah ya melakukan dakwah ke masyarakat Taif yang ditemani oleh Zaid bin Harithah ya, anak angkat beliau Zaid bin Harithah, berdakwah ke masyarakat Taif. Itu beliau dilempari dengan batu begitu. Jadi dilempari dengan batu, bukan disambut dengan senyuman, bukan disambut dengan dengan sambutan yang mengenakan begitu. Justru disambut dengan kekerasan begitu. Ditolak dakwah Rasulullah di Taif saat itu, bahkan dilempari dengan batu sampai Rasulullah terluka saat itu. Dan sebetulnya saat itu Rasulullah bukan tidak ada kesempatan untuk membalas ya. Andai saja Rasulullah saat itu misalnya ya ingin memberikan balasan kepada orang-orang Taif yang berbuat zalim kepada beliau begitu, itu sangat mudah begitu. Malaikat kan sudah menawarkan jika memang Rasulullah ingin agar masyarakat Taif itu diberikan balasan atas kezaliman mereka, itu kan malaikat kan sudah menawarkan, tapi Rasulullah tidak menolak untuk melakukan hal itu, karena Rasulullah itu justru malah berpikirnya jauh ke depan, bahwa mereka itu masyarakat Taif yang saat itu menolak karena mereka belum tahu begitu, karena mereka belum mengetahui apa yang sebenarnya, belum mengetahui kebenaran yang hakiki begitu. Karena mereka belum mengetahui kebenaran, maka Rasulullah kemudian tidak merasa dendam terhadap hal itu. Rasulullah tidak sakit hati, dan Rasulullah malah mendoakan kebaikan untuk masyarakat Taif yang bahkan telah menzalimi Rasulullah itu dengan cara melempari dengan batu dan lain sebagainya begitu. Jadi sangat banyak ya, masih sangat banyak lah riwayat-riwayat lain ya yang menceritakan tentang keagungan dan kemuliaan Rasulullah itu. Tapi yang perlu kita pahami juga sebetulnya bahwa pada sisi lain kehidupan Rasulullah juga adalah sosok yang sangat tegas begitu ketika menghadapi kemunkaran. Artinya jangan dianggap bahwa Rasulullah itu selalu lembut dalam semua aspek kehidupan, tidak. Rasulullah itu adalah sosok pemimpin yang sangat bisa menempatkan kapan saatnya harus bersikap lembut dan kapan saatnya harus bersikap tegas bahkan keras begitu. Ketika Rasulullah berhadapan dengan kemunkaran, ya menghadapi kemunkaran, ya itu Rasulullah tidak menghadapinya selalu dengan kelembutan. Ketika saatnya harus bersikap tegas, ya Rasulullah akan tegas, bahkan kalau perlu keras ya keras gitu, secara proporsional gitu. Sangat banyak juga riwayat tentang hal ini kan. Rasulullah itu ketika berkhutbah itu kan diriwayatkan itu kan dalam hadis kan, idza khataban nas, ketika Rasulullah itu berkhutbah ya, berceramah, berpidato di hadapan manusia, ketika menjelaskan ini halal ini haram gitu kan, Rasulullah itu kan dijelaskan dalam hadis itu kan ikhmarrat ainah gitu. Ikhmarrat ainah itu kedua mata Nabi itu merah gitu. Wastadza ghadabuh, jadi
Rasulullah itu seperti orang yang marah ketika berpidato itu. Dalam hadis itu kan begitu dijelaskan. Kenapa? Karena memang wilayahnya lain. Ketika Rasulullah menjelaskan ini halal, ini haram, menjelaskan hukum, ya, menghadapi kemunkaran, maka Rasulullah akan bersikap tegas. Termasuk misalnya peristiwa ketika terjadinya pembakaran Masjid Diror itu, ya, pembakaran Masjid Diror. Itu kan Masjid Diror itu kan dibakar oleh para sahabat atas perintah Rasulullah kan. Masjid Diror itu kan masjid yang didirikan oleh kaum munafik, ya, oleh kalangan munafik pada saat itu, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah kan, ayat 107 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin gitu. Jadi peristiwa Masjid Diror itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 107 itu. Dan Masjid Diror itu kan masjid yang dibakar, ya kan? Masjid ini didirikan oleh orang-orang munafik. Tujuannya apa? Untuk tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah orang-orang beriman, untuk memecahkan persatuan kaum mukminin. Tujuannya itu. Karena Masjid Diror itu juga didirikan untuk menyaingi masjid yang sudah ada, yaitu Masjid Kuba saat itu. Masjid Kuba, untuk mendirikan masjid yang sudah ada, yaitu Masjid Kuba. Nah, di masjid itu kemudian diisi dengan berbagai pidato yang mendiskreditkan, menyudutkan para sahabat, menyudutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para sahabat didiskreditkan di dalam ceramah-ceramah di masjid itu, Masjid Diror. Nah, sehingga kemudian ketika Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah terkait keberadaan Masjid Diror itu, ya, tentang maksud dan tujuan yang sebenarnya dari didirikannya masjid itu, ternyata untuk merusak kaum mukminin, makanya disebut dengan istilah Masjid Diror. Kemudian oleh Rasulullah diperintahkan kepada para sahabat, ya, intoliku ila hadzal masjididz zalimi ahlu fahdimuhu wahrikuhu, kata Rasulullah. Intoliku, berangkatlah kalian semua, ila hadzal masjididz zalimi ahlu, kepada masjid ini yang ahlinya masjid itu adalah telah berbuat zalim. Fahdimuhu wahrikuhu, fahdimuhu, maka runtuhkanlah oleh kalian masjid itu, fahdimuhu wahrikuhu, dan bakarlah masjid itu. Jadi bayangkan, Rasulullah memerintahkan untuk merubuhkannya, meruntuhkannya, dan membakar masjid itu. Artinya itu kan sebuah sikap yang sangat tegas, bahkan keras, ketika Rasulullah itu menghadapi kemunkaran. Ada kemunkaran yang dihadapi oleh Rasulullah, yang tentu saja itu tidak mungkin dihadapi dengan sikap kelembutan. Jadi seperti itulah gambaran sikap dalam kehidupan Rasulullah. Jadi beliau itu sangat bisa menempatkan kapan saatnya bersikap lemah lembut, kapan saatnya bersikap tegas bahkan keras, ya. Ketika Rasulullah menghadapi sesuatu yang harus lembut, Rasulullah lembut begitu. Ketika dengan kaum muslimin, ya, bahkan kaum muslimin misalnya berbuat kesalahan yang masih mungkin untuk dimaafkan, Rasulullah lembut. Kepada orang-orang kafir Quraisy misalnya, yang dalam riwayat itu sangat banyak, ya, yang menzolimi Rasulullah, kan Rasulullah sangat banyak itu riwayatnya yang menceritakan betapa sangat pemaafnya beliau, sangat mulianya beliau, sangat lembutnya beliau, tidak pernah ada rasa dendam dalam diri beliau begitu. Tapi ketika beliau menghadapi kemunkaran, ya kan, ada yang menodai ajaran Islam, ada yang merusak tatanan ajaran Islam, ya kan, kemunkaran dan lain sebagainya, Rasulullah bersikap tegas bahkan keras, sebagaimana peristiwa dalam pembakaran Masjid Diror itu. Jadi kita harus bisa menempatkan sejarah kehidupan Rasulullah itu secara proporsional. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa Rasulullah selalu bersikap lemah lembut dalam semua keadaan. Tidak. Rasulullah tidak selamanya bersikap lemah lembut dalam setiap keadaan. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah juga tidak selamanya bersikap tegas bahkan keras. Tapi Rasulullah adalah sosok pemimpin yang sangat bisa menempatkan kapan saatnya bersikap lemah lembut, bersikap pemaaf begitu, dan kapan saatnya harus bersikap tegas dan bahkan keras dalam kondisi-kondisi yang memang mengharuskannya. Demikian
pemaparan ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan dalam kita sebagai pribadi maupun bermasyarakat, dan juga termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.